mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada kita, yaitu pertanyaan tentang cara meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka sesungguhnya itu merupakan peluang untuk terhapusnya dosa-dosa dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 114. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 114. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhhibunas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka ini akan berpeluang bagi kita Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dan memberikan ampunan kepada kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itu tidak hanya terkhusus penghapusan dosa dan kesalahan, pengampunan dosa dan kesalahan tidak hanya terkhusus di bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan, di selain bulan Ramadan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun ada amalan-amalan khusus yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan-amalan yang akan mendatangkan ampunan, yang akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, di mana di bulan tersebut diwajibkan untuk berpuasa. Kata Nabi SAW, atakum Ramadanu syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Telah datang kepada kalian Ramadan itu bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi.
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk mempuasainya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berpuasa di bulan Ramadan ternyata ini menyebabkan terampuninya dosa-dosa. Dan itu mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Demikian. 1 bulan penuh. Maka ini berpeluang bagi kita untuk diampuni dosa-dosa. Bahkan itu di siang harinya, ketika mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan ada peluang juga di malam hari kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berdiri salat malam di malam Ramadan, man qama Ramadana, qama maksudnya adalah qama Ramadana ay alladhi fa'ala qiyam Ramadan, yaitu orang yang melakukan berdiri salat di malam Ramadan. Siapa saja yang berdiri salat di malam Ramadan karena imannya dan karena harapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni bagi dia apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Masya Allah. Di siang hari dari Ramadan tersebut, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka ini peluang diampuninya dosa-dosa. Peluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di malam harinya juga ada peluang untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan salat qiyamul lail, salat tarawih yang ditutup dengan witirnya. Demikian pula kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Karena Nabi SAW sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya di bulan Ramadan Nabi kita Muhammad SAW itu menjadi orang yang paling dermawan. Karena Nabi SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Nabi SAW itu maksudnya di bulan Ramadan itu menjadi orang yang paling dermawan, melakukan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Karena begitu seringnya melakukan kedermawanan, berinfak, bersedekah, demikian. Sementara infak dan sedekah ternyata ini bisa menghapuskan dosa, menghilangkan kesalahan-kesalahan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan, menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana air bisa memadamkan dan menghilangkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, yang insya Allah ta'ala semuanya itu penghapus dosa, dan peluang untuk bisa dengannya Allah mengampuni, memberikan ampunan kepada kita. Selamat untuk mengkoleksi berbagai kebajikan dan kebaikan di bulan Ramadan ini, dan nantikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz?
موشد على وسيئة في همزه اضموم وهائه وذكير ولا تنوين ذكرا مكملا وخفيف مع Bismillah. الفرقان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang sampai kepada kita, yaitu tentang hadis lemah yang beredar dan menyebar seputar keutamaan di bulan Ramadan yang menyebar di kalangan masyarakat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada di antara hadis yang lemah yang disandarkan kepada Nabi SAW, padahal Nabi SAW tak pernah mengucapkannya, tak pernah bersabda tentangnya. Di antara hadis yang lemah tersebut adalah hadis yang membagi Ramadan itu menjadi 3 bahagian. Bunyi hadisnya adalah, disebutkan dalam hadis tersebut, awwalu syahri ramadana rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis ini disebutkan artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan yang terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, begitu juga Ibnu Asakir, Ibnu Adi juga demikian, begitu juga Al-Uqaidi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahui ini hadis yang lemah, hadis yang tidak sah, tidak layak bahkan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari 2 tinjauan, dari 2 sisi. Yang pertama adalah dari sisi periwayatan hadis tersebut, yaitu jalur-jalur periwayatan hadis disebut dengan sanad. Dari sisi sanadnya, itu dari sisi rangkaian periwayatan hadis tersebut, maka ini hadis yang dhaif. Karena di dalam sanadnya, itu rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut, itu terdapat perawi yang dhaif bahkan mungkar. Demikian. Ibnu Asakir termasuk yang mendhaifkan hadis ini, begitu juga Ibnu Adi. Bahkan Al-Uqaili menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau, yaitu kitab Ad-Du'afa Al-Kabir. Du'afa maksudnya adalah orang-orang yang dhaif, yang lemah dalam meriwayatkan hadis, sehingga hadisnya lemah, tidak bisa disandarkan kepada Nabi SAW, tidak sah untuk dinyatakan bahwa Nabi SAW telah bersabda tentang hadis itu. Demikian. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menghukumi hadis ini dengan dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. Dia menyebutkan hadis ini di dalam kitab Dhaiful Jami' di nomor urut hadis 2135. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari sisi periwayatan hadisnya dhaif. Dan ternyata dari sisi makna, kandungan makna, ternyata juga dhaif, lemah. Bahkan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Makna dari hadis ini membagi Ramadan itu menjadi 3 saja. Yang pertama adalah membagi Ramadan, ya, bagian pertama adalah rahmat. Disebutkan bahwasanya, ya, 10 yang pertama, karena Ramadan itu kurang lebih ada 30 hari, maka 10 yang pertama itu adalah rahmat.
10 yang kedua itu adalah ampunan, 10 yang ketiga yang terakhir itu adalah sisanya itu adalah pembebasan dari api neraka. Nah, ini pembagian bahkan bentuk pengkaplingan yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita akan sebutkan hadis yang pertama. Yang ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan tentunya ini hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana Ramadhanu futihat abwabur rahmati, futihat abwabur rahmati wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila tiba Ramadan itu, maka dibukakanlah pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu rahmat dibukakan ketika tiba Ramadan itu. Artinya dari awal sampai akhir dari Ramadan itu, bukan hanya di 10 yang pertama dari bulan Ramadan itu, namun dari awal sampai akhir, karena Ramadan itu bukan hanya 10 yang pertama, namun dari awal sampai akhir. Minimalnya 29 hari, maksimalnya 30 hari. Semuanya itu dibukakan di bulan tersebut pintu-pintu rahmat, dan ditutup di bulan tersebut pintu-pintu neraka jahanam, dan di bulan tersebut dibelenggu setan-setan. Demikian hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Ini bantahan terhadap pengkaplingan Ramadan bahwa di 10 yang pertama itu hanyalah rahmat saja, padahal dari awal sampai akhirnya adalah rahmat. Berikutnya hadis yang kedua, hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan harapan pahala kepada Allah, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ramadan yang wajib dipuasai bukan hanya 10 pertengahan, namun dari awal sampai akhir. Nah, ketika seorang hamba mempuasai Ramadan itu dari awal sampai akhirnya, maka sesungguhnya dia mendapatkan pengampunan dosa dari awal sampai akhir Ramadan. Demikian. Oleh karenanya hadis ini ya membantah pengkaplingan Ramadan 10 pertengahan itu hanyalah ampunan Allah SWT yang terdapat di dalamnya. Maka kita katakan tidak demikian. Dari awal sampai akhir Ramadan itu adalah pengampunan. Bahkan bukan hanya di siang harinya, bahkan di malam harinya. Ketika para hamba mereka melakukan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, ya, maka mereka, bagi siapa saja menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, maka mereka juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang berdiri salat malam di bulan Ramadan, di malam hari dari bulan Ramadan itu karena iman dan harapan pahala kepada Allah, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Demikian. Baik, hadis yang ketiga, atau kita sebutkan hadis yang keempat urutannya, yaitu ini bantahan bagi klaim pengkaplingan pembebasan api neraka itu hanya di 10 yang terakhir saja, di akhir dari bulan Ramadan itu. Maka kita katakan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hadis ini sebagai bantahannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shama
yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Kata Nabi SAW, siapa saja yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan ini, melainkan dengan 1 hari yang dipuasai tersebut Allah menjauhkan wajahnya, maksudnya dirinya, dari api neraka selama 70 musim, maksudnya 70 tahun. Karena musim itu dia beredar selama 1 tahun, demikian. Luar biasa. Ini bila 1 hari yang dipuasai. Lalu bagaimana bila 30 hari yang dipuasai? 1 bulan penuh. Maka ada 2100 tahun orang yang berpuasa tersebut dibebaskan dari api neraka. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya, puasa itu bukan hanya di 10 yang terakhir, tapi juga dari awal sampai akhirnya. Maka ini merupakan bantahan bagi orang yang mengklaim, mengkafling, atau hanya membatasi pembebasan api neraka hanya di 10 yang terakhir saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Ramadan dari awal sampai akhirnya itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Dan itu berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan, yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Demikian. Yang sebagian besarnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dengan penjelasan kita ini maka batallah pengkaflingan bulan Ramadan itu menjadi 3 bahagian. Di awalnya rahmat, di pertengahannya ampunan, di akhirnya pembebasan dari api neraka. Ini hadis yang dhaif, yang lemah, tidak layak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustaz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan yang menanyakan tentang kriteria muntah yang bisa membatalkan puasa. Baik para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Muntah seperti yang kita ketahui ya, adalah keluarnya makanan atau minuman yang telah ditelan itu keluar kembali lewat mulut pada umumnya atau lewat hidung, demikian. Nah, ini disebut dengan muntah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Muntah seperti apakah yang bisa membatalkan puasa? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
muntah yang bisa membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja, yaitu seseorang yang dia menyengaja muntah dengan cara dia memancing muntah dengan memasukkan jarinya atau benda apa saja ke pangkal tenggorokannya atau kerongkongannya, sehingga ini akan membuat terdorongnya muntah, yaitu keluarnya makanan atau minuman yang telah ditelannya. Demikian. Menyengaja muntah, maka ini membatalkan puasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis ini hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man dzara'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun, falaysa 'alaihi qada'un, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang terdorong oleh muntahnya dalam kondisi dia berpuasa. Maksud terdorong di sini adalah tidak sengaja untuk muntah dalam kondisi dia berpuasa. Kata Nabi SAW, "Falaisa alaihi qada'un," maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqada, yaitu mengganti puasa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tidak batalnya puasa karena tidak diwajibkan untuk mengqada. Dengan kata lain, wajib untuk melanjutkan puasa atau boleh untuk melanjutkan puasa. Wajib untuk melanjutkan puasa bila ini puasa wajib tentunya, dan boleh untuk melanjutkan puasa apabila ini puasa sunat tentunya. Demikian. Namun wa man istaqa'a 'amdan, siapa saja yang memancing muntah secara sengaja, falyaqdi, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengqada. Falyaqdi, maka hendaklah dia mengqada, yaitu mengganti di hari-hari yang lain. Mengapa? Dikarenakan puasa tersebut adalah batal. Demikian, adalah batal. Baik, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Hadis yang sahih. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, inilah dasar yang berasal dari Nabi SAW yang terkait dengan aturan muntah. Jadi muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Yang disengaja dipancing agar keluarnya makanan atau minuman yang telah ditelan agar keluar kembali lewat mulut atau lewat hidung. Demikian. Maka ini membatalkan. Adapun muntah yang tidak disengaja, seperti contohnya muntah karena naik kendaraan, atau karena goncangan, atau karena pusing, atau karena mencium aroma-aroma yang tidak menyenangkan sehingga ini membuatnya muntah, atau apa saja yang sesungguhnya sebab muntahnya ini tidaklah disengaja, maka puasa orang yang muntah tersebut tidaklah batal, maka lanjutkan. Jika itu puasa wajib, maka wajib untuk melanjutkan. Namun bila puasa sunat, maka silahkan dibolehkan bagi dia untuk melanjutkan atau membatalkan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama,
alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.